Shalom, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat berjumpa. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, Khotbah Minggu ke-16 setelah Trinitas, tanggal 2 September 2022, diambil dari Ratapan 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-26, dan bahan bacaan diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dengan tema tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Seorang ibu ditinggalkan suaminya. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap, kesehatannya melemah, dan harus membiayai dan menyekolahkan 5 anak yang masih kecil yang ditinggalkan oleh suaminya. Dia hampir putus asa. Ia mengaku kepada Tuhan bahwa ia sudah tidak sanggup menjalani hidup dengan kondisi seperti itu. Setelah pengakuan tersebut melalui doa kepada Tuhan, ibu itu merasakan bahwa Tuhan meneguhkan pengharapannya, sehingga ia dikuatkan untuk berjuang dalam hidupnya. Akhirnya ke-5 anaknya dapat lulus dari perguruan tinggi dan memiliki pekerjaan yang baik. Saudaraku, masalah bisa menjadi perintang dan juga penghambat untuk kedewasaan iman kita, dan juga penghambat bagi kita untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan yang sudah disiapkannya bagi kita. Itulah sebabnya orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak perlu putus asa saat menghadapi persoalan, pergumulan, dan masalah. Karena sebagaimana tema khotbah kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, kita akan melihat bahwa masalah adalah sebagai alat kasih karunia Tuhan bagi kita. Karena saat kesulitan itu hadir, sebenarnya dapat mendidik kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Dia. Kita tidak lagi cenderung dan berfokus kepada masalah atau situasi yang kita hadapi, tetapi kepada Tuhan yang sudah memberikan janji bahwa Dia pasti menyertai kita dalam setiap kondisi kehidupan kita. Fokus kita akan diarahkan untuk mengingat kebaikan Tuhan, mencamkan setiap janji-janji Tuhan yang pernah menguatkan kita saat menjalani masalah-masalah sebelumnya. Akhirnya kita sadar bahwa masalah pun tidak lagi menjadi hambatan, tetapi justru menjadi jalan untuk kedewasaan iman kita, jalan untuk terwujudnya janji-janji Tuhan bagi kita. Kita juga sadar bahwa Tuhan tidak memberikan masalah di luar kemampuan kita, sebab Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Apa yang tidak kita pikirkan sebelumnya, Tuhan sediakan bagi kita. Bandingkan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Itu beberapa rahasia untuk mendapatkan kekuatan dan jawaban Allah bagi kita di saat kita menghadapi saat masalah menghampiri kita. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Yang pertama, mari belajar memahami hakikat penderitaan. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus, setiap manusia dengan strata apapun, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan hidup,
pasti mengalami penderitaan dan berbagai persoalan, baik itu yang ringan, sedang, dan juga berat. Nabi Yeremia adalah saksi hidup pada saat umat Tuhan di Yerusalem sedang mengalami kerusakan moral sehingga dihukum oleh Tuhan. Dan Yeremia sangat sedih, dia menangis, bercucuran air mata, menjerit, berkeluh kesah, dan meratap karena merasa terbeban dengan keadaan Yerusalem yang mengalami murka Allah tersebut. Sebelumnya sebenarnya Nabi Yeremia telah memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak peduli dengan seruan Nabi itu, sehingga dia melihat dengan jelas hukuman Tuhan atas mereka. Dia melihat saat kengerian yang tak terbayangkan itu datang ketika orang Babilonia melakukan penyerangan ke Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci Salomo yang megah itu runtuh menjadi puing-puing. Selain itu jantung kehidupan masyarakat pun turut lenyap. Orang-orang menjadi terlantar tanpa makanan, tidak ada tempat bernaung dan kedamaian. Dan mereka juga tidak memiliki pemimpin lagi. Yeremia berkata, "Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka Allah," ayat yang pertama. Dan penderitaan itu digambarkan Yeremia secara dramatis sebagai berikut. Hidup penuh dengan kegelapan dan hukuman Allah, ayat 2 dan 3. Kesehatan terganggu dan hidup penuh kepedihan, ayat 4 dan ayat 6. Tidak ada jalan keluar karena Allah seolah-olah diam, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mereka menjadi target serangan, ayat 10 sampai ayat 13. Bahan ejekan dan penuh dengan kepahitan, ayat 14 sampai 17. Bahkan penderitaan yang begitu berat itu digambarkan oleh Yeremia sebagai ipuh dan racun. Ipuh menunjukkan kepada tanaman yang rasanya pahit. Ini selalu digunakan untuk menunjukkan kepahitan. Adapun istilah racun adalah sebuah tanaman beracun di Babilonia. Maka kemunculan kata benda itu secara bersama-sama menegaskan gambaran dari penderitaan yang sangat berat bagaikan racun yang sangat pahit. Begitu beratnya penderitaan itu sampai membuat dia menyangka tidak ada lagi kemasyuran dan harapannya kepada Allah, ayat yang ke-18. Tapi walaupun demikian saudaraku, Yeremia tetap berusaha untuk memohon dan datang kepada Allah agar mengingat dia dalam penderitaannya itu, ayat 19. Tapi celakanya, ia tidak mampu mengalihkan pikirannya dari semua kemelut tersebut. Ia berkata, "Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku," ayat 20. Namun, saudaraku, di balik semua ungkapan dan gambaran yang diberikannya, pengakuan ini merupakan pernyataan kesadarannya akan penderitaan dan membawa Yeremia untuk berharap kepada Allah. Saudaraku, untuk itu seberat apapun pengalaman penderitaan dan masalah yang kita hadapi, marilah kita seperti Yeremia bersedia mengakui bahwa persoalan itu ada dan bersedia datang dan memohon kepada Allah. Bawalah ratapanmu kepada Tuhan dengan apa adanya. Baik segala kesakitan, kemarahan, kepenatan, dan kelemahan yang kita rasakan, kita bisa terbuka kepadanya.
bahkan dengan segala tekanan jiwa dan putus asa kita. Walaupun mungkin seolah-olah Tuhan diam dan tidak menjawab doa-doa kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ada harapan dalam ratapan. Saudaraku, saat pikiran Yeremia terfokus pada masalah dan keadaannya, tidak heran ia terbelenggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Tetapi puji Tuhan, pada ayat yang ke-21, Yeremia merubah cara pandangnya. Dia berkata, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap." Kata kerja kuperhatikan di sini bisa artinya kukembalikan. Sehingga terjemahannya menjadi hal-hal ini aku kembalikan ke dalam hati atau pikiranku. Tadinya Yeremia telah mengisi hatinya, pikirannya dengan masalahnya, persoalannya. Hatinya begitu dikuasai oleh penderitaan dan persoalan diri dan kemalangan bangsa Yehuda, sehingga hidupnya diwarnai oleh kepedihan. Sekarang ia memutuskan untuk mengisi hatinya dan pikirannya dengan kebenaran ilahi. Akibatnya terjadi perubahan cara pandangnya dan suasana hati Yeremia juga berubah. Ia tidak lagi tertekan, ayat 20b. Sekarang ia berani berharap, ayat 20b. Bukan hanya ia berharap, tetapi ia memiliki pengharapan yang bersifat pasti. Saudaraku, mengapa Yeremia begitu berani beralih dari keadaan putus asa menjadi sangat pasti dengan pengharapannya? Dalam beberapa ayat berikutnya kita akan melihat ada beberapa kata yang saling berkaitan diungkapkan oleh Yeremia di sini, yakni kasih setia, rahmat, dan kesetiaan Allah. Ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Semua kata ini merujuk pada kebaikan Allah, walaupun aspek yang ditekankan berbeda-beda. Kata kasih setia biasanya digunakan untuk kesetiaan Allah atas perjanjiannya. Ini adalah kasih dalam konteks perjanjian. Kata rahmat dapat diidentikan dengan belas kasihan atas orang-orang berdosa atau orang yang menderita. Kata kesetiaan lebih mengarah pada kepastian atau keteguhan dalam melakukan sesuatu. Dan melalui penggunaan tiga kata yang nyaris sinonim ini, Yeremia menegaskan keutamaan kebaikan Allah. Kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya akan terus ada. Allah tidak akan membatalkan perjanjiannya. Rahmatnya memastikan bahwa umat Allah yang berdosa tetap mengalami kebaikan dan pengampunannya jika diakui. Kesetiaannya merupakan sauh yang kuat untuk menyandarkan hidup kita yang terus bergoncang. Kebaikan ilahi di atas tidak hanya akan terus ada, ayat 22, kebaikan itu juga baru tiap-tiap pagi, ayat 23. Terus menerus ada dan selalu baru tiap pagi adalah dua kata atau hal yang berbeda. Apa yang terus menerus belum tentu selalu baru tiap pagi. Tetapi apa yang selalu baru tiap pagi berarti terus menerus ada. Dan inilah yang diimani Yeremia, bahwa kebaikan Allah, kasih karunia Allah, rahmat Allah, dan kesetiaan Allah mencakup dua hal ini, akan terus menerus ada dan selalu baru tiap-tiap pagi. Tidak hanya itu, saudaraku, kasih Tuhan bukan hanya meliputi hidup jasmani, tapi
kasih Tuhan itu mampu menyentuh jiwa kita. Dalam ayat 24 sampai 25 firman Tuhan berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pada saat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah bagiannya, ia sedang membedakan Tuhan secara pribadi dengan semua pemberiannya. Tuhan berbeda dengan berkat-berkatnya. Bagian terbaik kita adalah Tuhan sendiri, bukan pemberiannya atau berkat-berkatnya. Sebagian pemberian Tuhan bisa bersifat sementara. Misalnya kesehatan, kekayaan, dan keberhasilan. Semua itu dapat hilang karena kecelakaan, kejahatan, atau kesalahan kita sendiri. Hanya satu yang akan terus ada bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan kita tahu bahwa jiwa merupakan hal yang penting dalam hidup manusia, karena jiwa meresapi seluruh tubuh kita. Jika jiwa kita mengalami ketenangan, maka hidup ini pasti akan terasa indah. Dengan demikian, sangat penting bagi manusia untuk pemenuhan akan jiwanya. Dan Yeremia tahu betul bahwa pemenuhan jiwa itu ada pada Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Maka kita tidak boleh melepaskan diri dari Tuhan. Sebab kasih Tuhanlah yang dapat memenuhi seluruh hasrat kita. Kasih Tuhanlah yang dapat membawa kita merasakan damai sejahtera dan sukacita abadi. Karena itu kita layak berharap dan bersandar kepada kasih Tuhan. Saudaraku, betapa indahnya jika kasih Tuhan yang begitu lebar, begitu panjang dan tinggi. Kasih Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan manusia, menyusupi relung hati kita, membasahi jiwa yang kering, dan menghangatkan hati kita yang sedang gundah gulana. Benar, saudaraku, ketenangan hidup bukan tanpa pergumulan. Bahkan kadang-kadang kita mengalami putus asa saking beratnya dan hebatnya penderitaan itu. Namun, orang yang berharap pada Tuhan akan dimampukannya menghadapi beban seberat apapun dalam hidup ini. Sebab bagi orang yang berharap padanya, maka Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Kesadaran tentang kebaikan ilahi ini akan menjadi penghiburan yang teguh. Bahkan tak kala dunia ini seakan luruh dan runtuh, tidak untuk selama-lamanya Allah mengucilkan umatnya, ayat 31. Bahkan pada saat ia menghajar anak-anaknya, ia melakukan itu dengan penuh sayang dan tangisan, ayat 32 sampai 33. Pendeknya seperti pemazmur, kita seugianya bersyukur kepadanya dan berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mazmur 103 ayat yang ke-10. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, hidup kita memang kadangkala sukar, berat, dan seolah-olah Tuhan diam atas doa-doa dan permohonan kita. Tetapi mari kita seperti Yeremia bersedia mengakuinya di hadapan Tuhan, bahwa kita sedang mengalami kesukaran, penderitaan, dan masalah. Kita mau terbuka kepadanya, berdoa dengan rendah hati, sembari mengalihkan pikiran dan hati kita dari masalah penderitaan kita itu kepada Allah, sehingga kita sungguh berharap kepadanya. Kita memiliki pengharapan yang pasti karena keagungan karakter Allah sendiri yang ditandai oleh sifat-sifatnya seperti kasih setia Allah yang menjamin bahwa perjanjiannya dengan kita umatnya akan terus ada. Rahmat
Tuhan memastikan bahwa kita yang berdosa tetap akan mengalami kebaikan dan pengampunannya. Kesetiaannya merupakan sauh yang kuat untuk tempat bersandar bagi hidup kita yang terus bergoncang. Kebaikan ilahi di atas tidak hanya akan terus ada, kebaikan itu juga selalu baru tiap pagi, terus menerus ada, dan selalu baru tiap pagi bagi kita yang berharap kepadanya. Katakanlah kepada jiwamu bahwa Tuhan adalah bagianmu. Dialah satu-satunya yang lebih berharga dari segala sesuatu di dunia ini. Dia lebih indah, lebih mulia, dan lebih baik dari segala berkat-berkatnya. Imanilah bahwa tak kala semua berkat-berkat yang kita harapkan itu seakan-akan tak terlihat, masih ada bagian terbaik kita, yakni Tuhan sendiri. Terpujilah Dia, Allah yang agung dan baik. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.